Assalamualaikum anak-anak. Selamat pagi menjelang siang ya. Iya. Gimana hari ini? Udah pada sarapan belum? Sudah. Benar udah semua? Biasanya ada yang belum juga. Tapi hari ini sudah ya? Oh ada yang belum? Iya. Ya satu orang ya berarti. Ya alhamdulillah sudah banyak yang sarapan hari ini. Oke. Sediakan dulu alat tulisnya. Keluarin dulu. Yang tidak kepentingan simpan di bawah. Sediakan dulu. Oke, sebelum belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Di sini yang memimpin doa ketua kelas, silakan bangun ketua kelas. Juga ketua kelasnya, pimpin doa. Berdoa dalam hati semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai aktivitas pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Amin. Terima kasih buat yoga. Sekarang Ibu akan mengecek kehadiran siswa ya. Kayaknya ini kurang nih. Banyak yang kurang nih. Coba Ibu absen. Berapa yang alpine? Coba Ibu absen ya. Agus, Hadir. Anggun, Hadir. Askia, Hadir. Esa, Hadir. Irul, Hadir. Nafira, Hadir. Safina, Hadir. Taufik, Hadir. Wildan, Hadir. Adla, Hadir. Ainun, Hadir. Dea, Hadir. Lutfi, Hadir. Nur Sasanabila, Nur Makfira, Hadir. Putu Gede, Hadir. Radiatul, Rahmawati, Risti, Santi, oh Santi Alpa. Kenapa di Alpa ini? Santi Alpa, Windy, Hadir. Wahyu. Wahyu Alpa. Cepat sekali ya. Untuk hari ini Wahyu Alpa ya. Berarti hari ini 2 orang yang Alpa ini. Ya. Sekarang sekarang coba Ibu tanya. Kalian masih ingat materi yang setelah kita pelajari sebelumnya? Yang minggu lalu kita pelajari? Itu materi tentang konsep matriks. Ada yang bisa menjelaskan atau menguraikan apa yang disebut dengan matriks? Siapa? Oh ya, Anggun. Coba berdiri Anggun. Matriks adalah susunan bilangan yang berbentuk segi panjang yang terdiri atas kolom dan baris. Ya, benar. Jadi matriks itu adalah susunan bilangan yang berbentuk persegi panjang yang terdiri dari baris dan kolom. Nah, untuk menentukan ordo, siapa yang bisa? Apa itu ordo? Bagaimana cara menentukan ordo? Ordo matriks. Siapa? Masih ingat? Lutfi, coba berdiri apa? Ini mic-nya. Ordo Merti dinyatakan M kali N, di mana M dinyatakan sebagai banyak baris dan N banyak kolom. Oke, ya benar. Berarti ordo matriks ditentukan oleh M kali N, di mana M sebagai baris dan M dinyatakan sebagai kolom. Oke. Jadi materi kita hari ini makanya ada kaitannya dengan materi yang sebelumnya tentang konsep dan ordo matriks, itu berkaitan dengan materi sekarang, yaitu tentang penjumlahan dan pengurangan pada matriks.
Nah, apa sih tujuan pembelajaran kita hari ini? Tujuannya bagaimana cara kalian menentukan penjumlahan pada matriks dengan konsep matriks dan ordo tadi. Jadi ada kaitannya sama penjumlahan dan pengurangan pada matriks. Begitu juga untuk menentukan, siswa dapat menentukan sifat-sifat matriks, sifat-sifat penjumlahan matriks. Apa sifat-sifatnya? Apakah nanti berlaku sifat komutatif, asosiatif, identitas, atau lawan? Itu nanti kita bahas di sini. Nah, metode yang Ibu pakai di sini metode diskusi, tanya jawab, sama presentasi. Oke, kita perhatikan dulu materi di depan. Ini tentang matriks. Materi pokok kita adalah operasi penjumlahan dan pengurangan pada matriks. Jadi ada kaitannya sama kemarin ya. Ada kaitannya sama konsep matriks sama ordo. Ya, ini yang kalian sebut tadi. Ini yang kalian sebut tadi. Apa tuh matriks? Apa tuh matriks? Yang sudah disebut sama si Anggun tadi. Ini dia. Nah, ini bentuk umumnya rumus matriks. Ada baris, ada kolom. Jadi tergantung dari ordonya. Lanjut, ini masih konsep materi. Nah, ini matriks A dan matriks B dikatakan sama jika dan hanya jika ordo matriks A dan ordo matriks B sama. Nah, ini juga elemen-elemennya seletak mempunyai nilai yang sama, A, I, J sama dengan B, I, J, di mana semua nilai I dan J. Nah, ini jika ada sebuah contoh nih. Jika sebelum kita masuki ke penjumlahan matriks nih, jika matriks P-nya berapa ini? 2 elemen, sebutkan elemen-elemennya. 2, min 2. Nah, pertanyaannya apa? Ordo matriks P berapa? Berapa ordonya ini? Berapa baris, berapa kolom? 2 baris, 3 kolom. Apa elemen-elemen dari baris kedua? Nah, ini pertanyaannya elemen-elemen dari baris kedua. Ini elemen-elemennya. 7, 3, 9. Itu elemen-elemen dari baris kedua. Itu konsep matriks. Sekarang kita lanjut ke penjumlahan matriks. Ini penjumlahan matriks yang sudah yang sudah Ibu jelaskan tadi. Ini syaratnya jika A dan B 2 matriks berordo sama, jadi matriks A dan matriks B jika berordo sama, tuh dapat ditulis dengan A tambah B adalah sebuah matriks baru yang diperoleh dengan cara menjumlahkan. Jadi kita menjumlahkan 2 buah matriks tadi, menjumlahkan setiap elemen yang di dalam kolom tadi, elemen dari matriks A dengan elemen-elemen B yang seletak atau sesuaian, ya, atau yang bersesuai. Jangan menjumlahkan yang tidak seletak. Jadi harus seletak ya, tidak bersesuaian. Elemen-elemen di dalamnya harus seletak atau sesuai. Tuh, ini contohnya. Contohnya ini. Diketahui matriks-matriks berikut. Matriks A berapa di situ? 2. Matriks B? 3, 1, 2, 1. Pertanyaannya, tentukan jumlah dari matriks A. Kita jumlahkan. Jumlah dari matriks A tambah B. Matriks A-nya berapa tadi? 5. Ditambah langsung aja. 3, 1, 2, 1. Langsung ditambah. Bisa langsung jadi ini. Min kan harus sesuai atau seletak ya. Sesuai atau seletak itu maksudnya ini loh. Min 2 tambah dengan min 3 berapa? Min 5. 5 tambah min 1? 4. Terus 4 tambah 2? 6. 0 tambah 1? 1. Inilah hasilnya. Inilah namanya aja. Dijumlahkan dengan elemen-elemen seletak. Ini dah. Matriks dengan baris dengan baris, kolom dengan kolom. Tapi sini paham? Ini kan sama ya? Nah, sekarang lanjut.
Nah, ini sifat-sifat penjumlahan matriks. Sifat-sifatnya ada berapa? Ada 4. Ada bersifat komutatif. Syaratnya ini sifat komutatif jika A tambah B sama dengan B tambah A. Jika nilainya A nilainya sama B, berarti dia terbukti bersifat komutatif. Begitupun juga asosiatif. Jika A tambah B plus C sama dengan A plus buka huruf B plus C, maka berlaku sifat asosiatif. Begitupun juga untuk sifat yang ketiga dan 4. Ini terdapat matriks identitas. Syaratnya A tambah 0. Jadi sesuatu jika dikalikan dengan 0 maka akan menghasilkan matriks itu sendiri. Tambahkan dengan 0 maka akan menghasilkan matriks ini sendiri. Saya 0 tambah 1 ya tetap 1. Jadi tetap menghasilkan matriks itu sendiri. Matriks A mempunyai lawan. Apa sih lawan? Jadi A min A. Jadi hasilnya 0. Akan menghasilkan matriks 0 nanti. Misalnya ada contoh nih contoh. Ada 3 buah matriks. Matriks A, matriks B, matriks C. Pertanyaan ada sampai 4. Masuk semua sifat tadi. Tinggal kita buktikan. Pertanyaan Ibu sebelum dijawab. Apakah matriks A, matriks B sama? Ordonya? Sama. Matriks C apakah sama? Sama. Karena sama berarti kita bisa menyelesaikannya. Karena sama-sama ordonya. Nih A tambah B. Setelah dihitung nih. Nah. A tambah B setelah dihitung 4 tambah 2. Nah. 1 tambah min 3. Hasilnya 6 min 2. 2. Terus yang bawah. Nih, apa hasilnya sama? Sama nggak ini? Sama? Karena hasilnya sama, maka dia berlaku sifat komutatif. Begitupun juga yang B. Apakah hasilnya sama? Sama. Maka dia berlaku sifat ini asosiatif. Jadi ini dia matriks A yang diketahui tadi. Ini dia ditambah matriks B, ditambah matriks C. Nah, cara penjumlahannya kita menjumlahkan dulu yang matriks ini. 4 tambah 2, 6. Terus 1 tambah min 3, hasilnya ini, tambah lagi dengan hasilnya C ini, matriks C ini. Dapat, maka dijumlahkan lagi. Maka akan menghasilkan 9, min 1, 4, dan 1. Maka terbuktilah sifat, apa ini? Berfungsi sifat asosiatif. Sekarang apa ini? Yang ketiga, hasilnya sama? Nah, berlaku sifat ada identitas. Terus ini menghasilkan 0. Berarti berlaku sifat lawan dari matriks A, yaitu hasilnya 0. Ini 0 semua. Suatu kalian ini hasilnya 0. Nah, oh ya. Nah, sekarang setelah Ibu sudah memaparkan ini, sebelum Ibu membagikan LKPD, Ibu bagi kelompok dulu. Kita membagi berapa jumlahnya ini? 21. Berarti ada 1 orang yang masuk 6 orang. Berarti 55 ya. 55. Ini cewek semua nih. Fira, masuk sini. Bawa kursinya. Si Windy sama Ainun dia. Terus Taufik di yoga. Adla, siapa lagi? Angga. Sekarang kita
Sekarang kita. Sekarang Ibu bagikan KKPD. KKPD. Ayo diskusi masing-masing. Ibu kasih waktu 20 menit. Cukup 20 menit? Lihat dulu soalnya. Cukup? Ayo, baca dulu aturannya. Tuh petunjuknya. Kerjakan sesuai kelompok ya. Kerjakan. Didiskusikan. Ibu mau nanya. Oh nanya, ya. Udah punya masalah masing-masing. Kelompok 1 masalah berapa? Kelompok 1 masalah apa? Masalah berapa? Masalah 1. Kelompok 2 masalah? Terus kelompok 3 mana kelompok 3? Masalah 3. Kelompok 4? Masalah 4. Ya, diskusikan. Kalau ada kesulitan tanya. Oh. Bahkan matris A dan B, A plus B dan Terus? kita menghasilkan Apa bisa di setelah kita jumlahkan buktikan. ini udah Iya, enggak buktikan dulu benar gak berlaku sifat komutatif. ya berarti ini udah kan kita lanjut pertanyaan yang ini apakah menghasilkan Apakah seperti yang dijelaskan ibu tadi kan ordonya harus sama di ordo ini sama. Nah, karena di sini ada kesulitan di sini. Ya, mana? Gak pahamnya mana? Baik, ayo. Oh, nomor B. Kenapa nomor B? Oh, penjumlahan ya, min kali plus gitu. Nah, ini bisa diselesaikan nggak nomor matrik R sama masik D? R sama T bisa nggak? Nggak bisa. Kalau bisa kenapa? Kenapa nggak bisa? Karena ordonya tidak sama. Nah, itu aja. Udah semua? Udah, jawab dulu. Tinggal nomor berapa yang belum? Tinggal nomor C. Lanjut dulu. Tinggal sedikit tuh. Sudah bisa. Nih, ada kesulitan? Ada. Alhamdulillah. Mana? Ini sudah paham? Sudah. Nah, ini yang mana yang belum? Yang mana yang belum? Ini datang. Ini matrik B ini diperoleh dari tabel di ya, tabel B ini dituliskan dalam bentuk matrik. Yoga berapa yang sakit Yoga? Yoga sakit 2. Nih. Izinnya? Nggak ada. Tulis 0. Alfa atau tanpa keterangannya? 2. Nah, 2. Begitu juga Arif, Dea sama Desi. Nih. Tulislah dalam bentuk matriks ya. Oke? Bisa ya, ya. Oke, tinggal sedikit berarti ya. Tinggal yang mana yang belum? Tinggal yang nomor? Tinggal nomor 3. Lanjut. Artinya tinggal sedikit. Ya. Nah, kelompok 4 dari pertanyaan nomor 1, 2, 3 ada yang kesulitan belum? Udah dibuktikan sifat-sifatnya? Kelompok 4 udah dibuktikan sifat-sifatnya? Berarti udah siap mempresentasikan ya? Nah, sekarang kita urutkan aja ya. Sama kelompok 3 dulu. Kelompok 3 dulu. Kelompok 3 dulu yang mempresentasikan. Siapa presentasikan? Semuanya? Ayo, kelompok 3 presentasikan dulu yang sudah selesai. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil pekerjaan kami.
Baik, di sini kami akan menjelaskan tentang masalah 3. Yang dimana soalnya yang pertama, sajikan masalah tersebut dalam bentuk tabel. Baik, kami akan menulis di papan tentang matriks dalam bentuk tabel. Itu. Sakit. Yoga Arif dia Desi. Arif dia Desi. Desi. 202. 113. 022. 422. Sudah selesai. Baik, di sini kami sudah menuliskan antara tabel A dan tabel B. Teman-teman bisa lihat sendiri, yang dimana ada nama dan keterangan, sakit, izin, dan TP, yaitu tanpa keterangan atau alpa. Yang dimana nama ya ada Yoga, Arif, Dea, dan Desi. Yang dimana Yoga mengalami sakit 5 kali, izin 2 kali, dan tanpa keterangan tidak ada atau 0. Arif 2 kali sakit, izin 3, dan tanpa keterangan 1. Dea 4 sakit, izin tidak ada, dan tanpa keterangan 2. Sedangkan Desi yang terakhir 1 sakit, izin 2, dan tanpa keterangan 3. Sebaliknya di tabel B. Teman-teman bisa lihat sendiri yang seperti saya jelaskan yang di tabel A. Oke. Terus selanjutnya. Baik, mungkin cukup sekian. Apakah ada ingin bertanya? Oh, kelompok 4. Ya, perkenalkan. Perkenalkan. Perkenalkan saya Ya. dari dua tersebut yang mana tabel kehadiran pada mata pelajaran mata pelajaran masing. Baik, sebelumnya kami mohon maaf karena kami lupa menuliskan tentang yang dimana ketidakhadiran siswa pada mapel MTK dan bahasa Inggris. Jadi tabel A yaitu Mana yang matematika? Jadi mana tabel A adalah tidak kehadiran siswa pada mapel MTK atau matematika. Sedangkan yang tabel B yaitu ketidakhadiran siswa pada mapel bahasa Inggris. Oke. Gimana kelompok 3? Kelompok 4 gimana jawabannya? Udah jelas? Jelas. Yang lain ada lagi tanyakan? Nggak ada. Ya udah cukup. Baik, mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Baik, teman saya akan menjawab beberapa pertanyaan. Ya. Di sini saya akan membacakan beberapa soal dan saya akan menjelaskan jawabannya. Yang pertama, samakah kedua matriks M dan R tersebut? Mengapa? Kedua matriks A dan B sama karena matriks A dan B mempunyai ordo yang sama yaitu ordo 2 kali 2. Yang C, jumlahkan matriks R dan matriks T. Matriks R dan T tidak bisa diselesaikan karena ordo dari kedua matriks tersebut tidak sama atau seletak. Demikian hasil kerja kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Dan di sini saya akan mengerjakan hasil kerja kami. Gimana? Sudah selesai kelompok 2? Nah, bisa diselesaikan. Ya ini hasil dari kerjaan kelompok 2. Gimana? Cukup sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Ya. Jadi langsung saja ke pertanyaannya. Yang pertama,
Apakah matriks A dan matriks B dikatakan sama? Jawabannya iya. Matriks A dan matriks B sama karena kedua matriks mempunyai ordo atau kolom dan baris yang sama. Bisa kalian lihat di depan. Kembali ke pertanyaannya, apakah menghasilkan sifat komutatif? Jawabannya iya. Terbukti bahwa penjumlahan matriks yang ada di depan papan menghasilkan sifat komutatif karena hasil dari matriks tersebut sama. Mana B? Baik, kembali ke pertanyaannya. Apakah menghasilkan sifat komutatif? Jawabannya tidak. Karena hasil dari A min B tidak sama dengan hasil B min A. Maka bukan merupakan sifat komutatif. Kata kelompok 4, yang nomor C atau yang nomor 3 tidak bisa, bukan menghasilkan sifat komutatif karena hasilnya tidak sama atau tidak, ya beda tadi. Bilangnya tidak sama atau tidak sesuai ini. Ini tidak sama hasilnya, yang A min B tidak sama dengan B min A. Apakah berlaku sifat komutatif? Tidak. Tidak. Jadi yang nomor C tidak berlaku komutatif karena hasilnya tidak sama. Maka yang hanya syarat mendapatkan sifat komutatif hanya A plus B dan B plus A. Tidak berlaku untuk A min B sama dengan B min A. Ada lagi? Apakah dari kelompok lain ada yang nanya? Ada yang bertanya? Ada? Ada? Gak ada? Oh, gak ada. Sudah jelas. Jelas. Oke, mungkin sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, nah semua kelompok sudah presentasi. Kelompok 1, 2, 3, 4 dengan masalahnya masing-masing. Nah, sekarang Ibu bertanya, dari kelompok 1 sampai 4, apakah kalian semua sudah paham? Berarti matriks itu bisa diselesaikan apa enggak? Bisa. Dalam bentuk tabel, matriks itu bisa diselesaikan apa tidak? Seperti masalah yang kelompok 3 tadi. Kelompok 3, kelompok 2. Bisa. Terus bisa dibentuk dalam matriks tabelnya? Bisa dijumlahkan? Bisa. Oke. Karena itu di sini ayo kita sama-sama menyimpulkan apa sih yang kita dapat dari pelajaran hari ini. Jadi di sini Ibu bisa dapat menyimpulkan bahwa penjumlahan pada matriks bisa diselesaikan jika ordonya sama atau seletak. Jadi kalau tidak sama berarti matriks itu tidak bisa diselesaikan. Jadi syaratnya penjumlahan pada matriks bisa dijumlahkan atau diselesaikan dengan syarat matriks A dan matriks B ordonya sama atau seletak. Terus dari masalah-masalah ini juga sifatnya bisa juga ditentukan sifatnya apabila matriks A tambah B hasilnya sama dengan matriks B tambah A. Jadi dapat ditentukan mana itu sifat asosiatif, mana itu sifat komutatif. Untuk yang ketiga, dari soal konseptual, dari soal kita kehidupan sehari-hari seperti masalah yang nomor 3 tadi, masalah kehadiran siswa absensi siswa, bisa kita selesaikan dalam bentuk operasi matriks. Bisa kita jumlahkan dalam bentuk operasi matriks. Ya? Oke, berarti untuk pelajaran hari ini Ibu cukupkan sekian. Besok minggu depan kita akan lanjut ke pengurangan pada matriks sama perkalian pada matriks. Selanjutnya ya. Nah, untuk hari ini Ibu cukupkan sekian. Sebelum kita akhiri, coba ditutup dulu ketuk kelasnya. Tutup pelajarannya. Baik, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa sejenak. Semoga pelajaran yang dikasih oleh guru pada hari ini menjadi berkah dan dapat diterapkan pada kehidupan sehari-hari. Amin. Marilah kita berdoa. Doa mulai. Doa selesai. Sudah selesai. Terima kasih kita ucapkan buat ketua kelas kita ya. Ya, Bu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.